Shalom, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terangi hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami dapat memahami kekayaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Sabda Bina Diri hari ke-675, Senin 27 April 2020, Yehezkiel 36 ayat 16 sampai 21 adalah bacaan kita, dan renungan ini saya beri judul Harumkan Namanya. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 20. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya, mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Bacaan kita hari ini berkisah bagaimana nama Allah sudah tercoreng oleh dosa-dosa maupun kesengsaraan Israel. Ayat 17 mencatat kemuliaan Allah telah dilukai oleh dosa. Ketika mereka berada di negeri mereka sendiri, bangsa Israel itu, negeri mereka adalah tanah yang baik, tanah suci, tanah yang kepadanya mata Allah tertuju. Tetapi mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka yang fasik. Itulah tingkah laku kita, tingkah laku yang kita pilih sendiri. Sementara ayat 18 mencatat, bangsa Israel mencurahkan darah dan menyembah berhala-berhala, dan dengan dosa-dosa itu menajiskan tanah itu. Oleh karena inilah Allah mencurahkan amarahnya ke atas mereka, menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa. Bahkan pada ayat 20 nas yang kita baca hari ini, Allah tidak mendapat kemuliaan melalui mereka di sana. Tetapi sebaliknya, namanya yang kudus dinajiskan. Saudara-saudara terkasih, baik di dunia maupun di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar menyadari betapa pentingnya menjaga citra dan nama baik mereka. Saudara tahu berapa harga sebuah nama baik? Misalnya Apple, perusahaan pembuat handphone dan komputer. Google, mesin pencari raksasa. Coca-Cola, minuman bersoda. Dan McDonald. Tahu betapa mahalnya harga nama baik mereka, harga brand mereka, harga merek mereka. Saya ambil Apple, nilainya adalah 1.100 triliun. Google 1.072 triliun. Coca-Cola 910 triliun. Itu 3 besar dari 10 besar dunia. Merek-merek mahal, perusahaan dengan nama baik yang mahal. Dan di urutan ke-6 atau ke-8, McDonald dengan 483 triliun. Perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam menarik konsumen tahu bahwa mutu dan pelayanan yang buruk dapat menyebabkan kehilangan nama baik. Alkisah, ada sebuah perusahaan penyewaan mobil dengan pelayanan yang sangat buruk. Saat para konsumen tiba di loket untuk mengambil kunci mobil, mereka harus melewati proses yang berbelit-belit, menghadapi para karyawan yang tidak sopan dan kondisi yang tidak nyaman. Reaksi konsumen dapat ditebak. Mereka frustasi dan marah. Pada akhirnya, the end of the day,
para konsumen yang pernah datang tidak akan mau menyewa mobil di tempat itu lagi. Dan nama perusahaan itu menjadi bahan olokan. Ilustrasi tadi mengingatkan kita pada tindakan bangsa Israel yang mencemarkan nama Allah. Mereka hidup seperti bangsa-bangsa kafir sehingga Tuhan membuat mereka terserak di antara bangsa-bangsa. Akibatnya, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah menertawakan bangsa Israel dan juga Allah Israel. Mari kita bawa situasinya ke masa kini. Sebagai orang Kristen, kita menyandang nama juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana pandangan dunia tentang Dia saat mereka melihat kita? Mengharumkan nama Tuhan jauh lebih penting daripada mengharumkan nama perusahaan. Hidup kita hanya memiliki satu tujuan, yaitu hidup yang serupa dengan Tuhan kita. Kita harus selalu hati-hati dalam bertindak dan bertutur, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan orang lain mencemooh namanya yang kudus. Tertarikkah orang untuk mengenal Kristus ketika mereka mengenal saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas perkenan-Mu. Kami boleh mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk supaya kami mengenalkan Engkau dan nama-Mu harum di antara mereka yang mengenal Engkau. Hari ini dalam sisa tugas dan tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, dan pelihara kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.